Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, sobat UNH Jambi yang dimuliakan Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di 17 Ramadan ini alhamdulillah kita sama-sama sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tentunya disehatkan oleh Allah secara terus-menerus sehingga kita mampu melaksanakan bulan suci Ramadan, amali-amali bulan suci Ramadan dengan tuntas dan maksimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalawat, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sobat UNH Jambi yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini adalah tema kita adalah yaitu berkenaan dengan nuzulul Quran, karena kita bertepatan pada yaitu malam 17 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita. Maka sampai hari ini Quran itu tidak pernah berubah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan yaitu ayat Quran yang tentunya 30 juz ayat Al-Quran itu 114 surah. Kemudian ayatnya adalah 6.236 ayat. 6.236 ayat. Bahkan hurufnya itu ada salah seorang ulama menghitung, itu Khalifah, dia katakan bahwa jumlah huruf Al-Quran itu lebih dari 1 juta. Ada ulama menghitungnya, dia mengatakan 1.027.000 itu ayat huruf Al-Quran. Maka sekaligus ini berada di Lauhil Mahfuz, sekaligus diturunkan oleh Allah. Di mana diturunkan itu di Baitul Izzah. Seperti itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran sekaligus yaitu ke langit dunia. Sering diistilahkan dengan yaitu Sama'id Dunya. Nanti dari Sama'id Dunya itu diturunkan lagi Al-Quran ke bumi. Nah, disitulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran itu yaitu selama yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sering digenapkan ulama 23 tahun. Nah, jadi sekaligus awalnya turun ke Baitul Izzah. Pertanyaan kita, kenapa tidak langsung sekaligus diturunkan kepada Rasulullah, atau kenapa diturunkan ke Baitul Izzah? Menurut pemahaman ulama, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah atau langit dunia oleh karena malaikat tidak mampu nyampai atau sampai kepada Lauhil Mahfuz. Itu adalah alam rahasia Allah. Maka diturunkan ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah itulah kemudian mampu menjangkau, kemudian menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sobat UNH Jambi yang dimuliakan oleh Allah, ada yang menarik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq, Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kita ketahui bahwa Nabi sebelum turunnya ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan itu Nabi banyak bertahanus. Bertahanus itu berkonsentrasi diri karena melihat masyarakat Arab Quraisy pada saat itu yang akhlaknya amat sangat buruk. Maka Nabi selalu menyendiri, bermohon, bermunajat kepada Allah, bertahanus. Mungkin kalau kita bahasakan bertahanus itu dengan bahasa kita adalah meditasi, berkonsentrasi. Maka di malam 17 Ramadan itu sebagian riwayat menjelaskan, karena ada juga riwayat menjelaskan bahwa Quran itu justru turun di tanggal 27 Ramadan. Tapi yang masyhur itu adalah tanggal 17 Ramadan. Nabi dalam kondisi bertahanus, datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka secara logika kita sebagai orang biasa tentunya
ketika ada orang tiba-tiba datang kepada kita lantas dia mengatakan baca, tentu kita akan bingung apa yang harus kita baca. Sementara tidak ada redaksi, sementara tidak ada kemudian media yang bisa kita baca. Maka kata Jibril, Iqra, sampai diulang 3 kali. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Lalu mendengar perintah dari Jibril itu kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan ma'ana biqari. Apa yang saya harus baca? Saya tidak bisa membaca. Pertanyaannya, bahwa apakah Rasulullah SAW memang tidak bisa membaca? Karena secara umum manusia, khususnya kita umat Islam, ada yang memahami bahwa Nabi itu buta huruf. Maka perlu kemudian kita luruskan, tentu Nabi tidak buta huruf. Memang Nabi ada disebutkan dalam Al-Quran ummi. Ummi itu sering disebutkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kata para ulama mufassir, gelar itu diberikan Nabi Allah kepada Nabi ummi itu hanya kemudian untuk menutupi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kafir Quraisy itu menuduh bahwa Nabi yang membuat Al-Quran. Jangan sampai kemudian Nabi itu dituduh bahwa dia yang menulis Al-Quran. Maka diberilah yaitu ummi. Para ulama tafsir mengatakan tidak mungkin Nabi tidak bisa membaca, tidak mungkin Nabi tidak bisa menulis. Kenapa? Syaratnya untuk menjadi Nabi dan Rasul, pertama adalah siddiq, mesti dia benar. Kemudian tablik, mesti dia menyampaikan. Kemudian dia amanah, mesti dia amanah. Kemudian fatana, mesti dia cerdas. Kalaulah kemudian Nabi dikatakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kata ulama, berarti tidak cerdas Nabi. Maka dibantah oleh sebagian ulama, kenapa kemudian ketika Nabi mengatakan ma'ana biqari, dia tidak bisa membaca, itu bukan berarti bahwa Nabi memang benar-benar tidak membaca. Tapi apa makna yang harus kita atau apa hikmah yang bisa kita ambil dari ungkapan Nabi itu, kata ulama tafsir, bahwa ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kata ulama tafsir, itu maknanya adalah bahwa siapapun kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya tentang suatu ilmu, maka tidak layak kita langsung mengatakan saya bisa, saya mampu, saya hebat. Dan itulah kemudian yang banyak kemudian manusia rusak, khususnya kita umat Islam ini menunjukkan kesombongan karena ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya dia katakan bahwa salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan manusia itu takabur, menjadikan manusia itu sombong, adalah ilmu pengetahuan. Tidak sedikit orang membanggakan pengetahuan yang dia miliki, padahal pengetahuan itu adalah milik Allah. Maka ketika Nabi mengatakan tadi ma'ana biqari, kata ulama hikmah, itu artinya bahwa Nabi ingin mengatakan kepada umatnya, kepada kita ini, sebagai pembaca Al-Quran, sebagai pencinta Al-Quran, maka janganlah kemudian kita menyombongkan diri. Mesti kita memiliki sifat tawadu. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduknya. Dia katakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Artinya bahwa tidak boleh kita langsung menunjukkan kesombongan, menunjukkan kepintaran kita, karena itu lambang kesombongan. Tapi tawaduk dalam artian menundukkan diri, merendahkan diri. Maka biasanya orang yang menyombongkan diri itu istilah orang tong kosong nyaring bunyinya. Karena ilmunya sedikit maka kebanggaannya luar biasa. Pengetahuan dibangga-banggakan padahal banyak sekali yang dia tidak tahu. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali bahwa orang ketika dia belajar maka dia akan semakin bodoh. Kata Imam Al-Ghazali, itu yang saya rasakan. Di awal-awal belajar kita merasa pintar, tapi dikala kemudian kita mengkaji, ternyata kita rasanya semakin bodoh karena semakin banyak yang tidak kita ketahui. Itu sebabnya dalam Islam maka menuntut ilmu itu dianjurkan sampai kita meninggal dunia. Jadi utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai kita masuk ke liang lahat, artinya seumur hidup. Maka tidak ada orang kemudian harus membanggakan ilmunya, meskipun mungkin titelnya berderet, tetapi mari sama-sama kita bersifat tawadu. Dan inilah salah satu hikmah ketika Al-Quran turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Itulah kemudian setelah Nabi mengatakan ma'ana biqari, Jibril menyampaikan itu bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelajaran untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita berazam, berniat untuk kemudian senantiasa
membaca Al-Quran ini. Jadi Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis kepada kita bahwa ada 4 golongan. Kata Nabi SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi ada hadis disebutkan Nabi seperti itu. Ada 4 golongan, kata Nabi. Ada 4 golongan dari umat Nabi Muhammad itu dicintai surga. Rindu betul surga kepada 4 golongan itu. Siapa mereka itu? Pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi talil Quran, membacanya saja sudah dirindukan surga. Apalagi kalau dikaji, dipelajari, kemudian diamalkan. Maka tentu kita menjadi umat yang sangat dirindukan oleh surga. Kalaulah kemudian dirindukan surga, kata ulama, jangan-jangan insya Allah nanti di akhirat kelak tidak lagi kita dihisab. Jadi yadkhulul jannata bighairi hisab, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Yang kedua, siapa lagi golongan yang dirindukan surga? Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang memelihara lisannya. Jadi lisan kita ini, lidah kita ini lunak memang, tidak bertulang. Tetapi ketika berucap sesuatu yang tidak baik, apalagi menyinggung perasaan orang, bisa sampai mati dia ingat. Maka Nabi SAW wanti-wanti betul, jangan terlalu boros kita bicara, jangan terlalu banyak ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW bahwa man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasura zunubuhu, wa man kasura zunubuhu kana naru aulabi. Siapa orang yang paling boros bicara, banyak bicaranya, orang Jambi mengatakan banyak ngotak, maka kata Nabi, ketahuilah orang itu kasura saktuhu, banyak salahnya. Wa man kasura saktuhu, kalau orang sudah banyak salahnya, kasura zunubu, pasti kata Nabi banyak dosanya. Wa man kasura zunubu kana naru aulabi, orang kalau sudah banyak dosanya kemudian tidak bertaubat, maka tidak ada yang bisa membersihkan dosanya, kata Nabi, kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita hati-hati berbicara, hati-hati mengungkapkan kata-kata, karena kadang-kadang apalagi di dunia sekarang ini, di zaman teknologi ini, di medsos kita lihat ucapan-ucapan apalagi public figure ketika berucap yang kurang pas, maka itu di istilah kita dipelintir, diramus sedemikian rupa, disalamaknakan sehingga muncullah kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Maka ini menjadi pembelajaran kita semua, mari kita hati-hati menggunakan medsos, jangan mengungkapkan kata-kata yang bisa memancing kemarahan orang, membuat ujaran kebencian dan lain sebagainya. Wahafizil lisan, orang yang memelihara lisannya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan insya Allah akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelompok yang dirindukan surga, kata Nabi SAW adalah wa mut'imil jai'an, orang yang memberi makan kepada orang yang butuh. Nah, maka mumpun kita berada di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling baik disedekahkan itu adalah makanan atau sakiul ma, minuman. Buka puasa misalnya akan mendapatkan pahala seperti pahala yang kita berikan buka puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Maka umut imil jai'an, makanan yang kita sedekahkan, makanan yang dikonsumsi orang, maka menurut ulama dia akan berada pada diri seseorang itu selama 40 hari. Maka ketika kemudian dia beramal soleh, yang tadinya kita kasih makan 2 suap, 3 suap, maka itu akan menjadi potensi energi di dalam tubuhnya. Ketika dia beramal, beribadah, maka kita akan senantiasa mendapatkan pahalanya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan bahwa dikala seseorang itu mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah, makan dia, kata Nabi, walau lukmatu, meskipun 1 suap dari yang haram, dikonsumsinya yang haram 1 suap atau seteguk kalau air, maka kata Nabi SAW, la yastajabu du'auhu arba'ina yauman, maka dia tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Itu tadi kata ulama, bahwa karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu baru kemudian bisa habis energi itu selama 40 hari. Maka kalau kita mengkonsumsi yang haram 1 suap 40 hari, bagaimana kalau setiap hari?
atau kita makan 5 piring misalnya haram, itu satu suap saja risikonya seperti itu. Maka mari kita berhati-hati betul dengan makanan-makanan yang haram. Jadi sekali lagi mari kita memanfaatkan kesempatan ini bersedekah, berinfak sesuai dengan ini. Kata Nabi, as-sadaqah qallat au kathurat. Kau bersedekahlah. Kalau punya harta yang banyak, agak banyak juga kita sedekahkan. Kalau sedikit, maka sedikit juga kita sedekahkan. Yang penting adalah niatnya ikhlas bersedekah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah, maka syurga merindukan kita. Yang keempat, yang dirindukan syurga was-shaimina fi syahr Ramadan, berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini. Bahkan nanti di syurga kata Nabi, ada pintu di syurga itu namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah dikhususkan bagi orang-orang yang ketika hidupnya umat Muhammad ini senang berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Para pemirsa, sahabat UNH Jambi yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita di momen nuzul Quran ini kita betul-betul jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ditambah dengan sunnah Nabi, janji Nabi SAW, kita tidak akan pernah sesat. Tidak sesat di dunia ini, apatah lagi di akhirat. Kita banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana sama-sama kita mengamalkan. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat tentunya menjalankan ibadah puasa. Kita bermohon kepada Allah dipanjangkan umur kita, dikuatkan keimanan kita, sehingga kita bisa mampu melakukan amalia-amalia, khususnya adalah tentunya sholat-sholat lail, termasuk sholat tarawih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.